Oke, ya. eh, Salam sehat untuk kita semua, para tamu undangan, terkhusus kepada dokter bedah kita, sosiolog kita yang kita undang, yakni Bapak Nopri Susan PhD. Eh, Tentu beliau selain dikenal dalam asosiasi program studi sosiologi, juga sebagai penulis, ya, penulis buku atau sosiolog yang berasal dari kampus Erlangga. eh Tentu pertimbangan teman-teman prodi sosiologi karena peminatan beliau sebagai sosiolog yang kami pantau cukup konsen juga dalam wacana teori strukturasi yang disampaikan oleh Giddens. Olehnya itu, untuk kesempatan operasi klinik atau obrolan seputar pengetahuan sosiologi, eh, hari ini kita memutuskan untuk mengundang beliau dan alhamdulillah sudah hadir di tempat ini. Ya, sebelum kita memulai, kami mengundang Bapak Kaprodi untuk memberikan semacam sambutan atau sepatah kata, ya, sapaan hangat untuk tamu-tamu kita. Silakan, Pak. Baik, makasih Pak Sofyan. Saya pikir langsung saja ini ke Giden. Nopri. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih nih Mas Nopri. Wah, asik nih. Mau merokok sama-sama ini kayaknya nih. Baik, makasih nih Mas Nopri bersedia hadir di kegiatan klinik sosiologi. Juga kepada teman-teman ya, saya kira selain mahasiswa juga bergabung teman-teman dari pengelola program studi sosiologi, dosen-dosen sosiologi dari berbagai perguruan tinggi yang mungkin tidak sempat saya pantau satu persatu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Tentu puji syukur pada kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa kita bisa bertemu siang ini. Kegiatan yang diinisiasi oleh klinik sosiologi ini tentu adalah kegiatan yang sebenarnya rutin ya. Cuman memang dalam beberapa ya terakhir ada sebulan atau 2 bulan lalu kayaknya ada secara luring kita adakan bedah buku. Kemudian baru kali ini lagi bisa berlangsung secara daring. Dan tentu kegiatan ini akan senantiasa kita lanjutkan ya, dan tentu berharap dari teman-teman para sosiolog ya tentu untuk bisa hadir ya secara sesuai dengan kapasitas bidang keilmuan masing-masing. Dan saya kira ini adalah kesempatan yang sangat baik, tentu penghargaan apresiasi kepada Mas Nopri di tengah kesibukannya ini ya bisa hadir bersama kita. Saya kira langsung saja Pak Sopyan, terima kasih kepada semua yang hadir. Mari kita sama-sama belajar mengenai strukturasi, bagaimana dialektik atau dualitas ya, agent dan struktur yang akan ditemukan oleh Mas Nopri. Apalagi saya Oke, perhati di ya. profil Instagramnya ini ada sesuatu yang Cobain surprise. yang HP dulu. Ada yang surprise nih yang mau dibagikan kepada kita yang hadir hari ini. Terima kasih Mas Nopri. Langsung saja Pak Sopyan. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Idam. Bapak Ibu sekalian, kami sekali lagi meminta perhatiannya karena sulit rasanya untuk menjangkau dunia daring ya. Mudah-mudahan perhatian kita mengarah kepada perjumpaan daring kita ini supaya bisa nanti ada proses dialektika. Apalagi teori yang kita ingin bahas yang siang ini sangat rumit saya rasa karena bisa dibilang sebagai sebuah sentrum dari perjumpaan perdebatan ya dua poros pemikiran sosiologi ya, dari poros realisme yang bisa dibilang lebih awal dan kemudian hadir poros nominalisme yang kemudian juga punya pengagum ya seperti kelompok-kelompok Weberian sampai hari ini. Nah, ini kira-kira apa sintesa dari keduanya dan melahirkan semacam fusi pemikiran baru yang sangat rumit saya rasa. Tidak hanya mempertemukan, tetapi juga melahirkan makna-makna yang berbeda dari dua poros itu. Pemaknaan agennya juga berbeda dengan makna kelompok nominalisme. Pemaknaan strukturnya juga berbeda dari kelompok realisme yang terkesan opresif, terkesan memaksa dan seterusnya. Nah, dari sisi itu tentu Gideon sangat menarik ya.
sebagai sosiolog yang gagah, kami mengundang pembicara yang gagah juga untuk menjelaskan teori ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, ada beberapa dosen yang bergabung yang sempat menghubungi untuk bertanya, sebenarnya Giddens ini masuk dalam konstruksi paradigma apa sih gitu. Kalau saya bilang datang saja besok operasinya kita saksikan dan kita coba diskusikan kira-kira apa gitu. Nah, untuk efektivitas waktunya, kita langsung saja undang Pak Nopri untuk memberikan kita wejangan. Waktu dan tempat silakan. Terima kasih, Bung Sofyan Tamrin. Ini sosial muda progresif dari Sulawesi Selatan, ya. Harapan bangsa Indonesia. Kemudian Bang Idam, ini teman gosip saya sebenarnya. Jadi kalau ketemu di forum gini mungkin Bang Idam agak bosan. Dan salam untuk semua fellows yang hadir, dosen, mahasiswa. Saya boleh sambil merokok nggak sini? Boleh, boleh. Aman, aman. Aman. Nah, Seringkali merokok di seminar, webinar itu kan merupakan perbuatan yang menyimpang, ya. Perilaku menyimpang, bener nggak? Jadi merokok, kalau di seminar ruang yang ber-AC, kemudian kita merokok mungkin ada persoalan prosedural, ada persoalan gangguan, ya. AC kan nggak bagus dengan asap rokok gitu. Makanya ini saya di ruang terbuka, saya di teras gitu ya, di apa ruang depan kantor, belakang kantor. Saya yakin di antara yang hadir di sini mungkin juga berpikir ini Novel Susan ini suka dengan perilaku menyimpang, ya. Webinar dengan merokok itu. Wah, jadi stigma itu mungkin saja terjadi. Tapi saya bisa menikmati stigma itu. Karena stigma itu yang diajarkan oleh Emil Durkheim dan Dalcott Parsons, ya kan? Kalau kita tidak mengikuti norma nilai sosial, maka itu disebut sebagai perilaku menyimpang. Nah, itu objektivisme, ya. Oke, sebenarnya saya sengaja merokok gitu, biar kita mengimajinasikan bagaimana dalam masyarakat kita selalu berada di dalam tekanan-tekanan, dalam koersi sistem sosial, bahasanya Parsons, ya, bahwa segala tindakan kita itu sudah ditentukan. Kita hanya menerima. Kita salaman dengan tangan kanan. Ada nggak yang di sini salaman dengan kaki? Ada nggak yang ketika ketemu dosen kalau di Surabaya, Pak Nofri Jancuk. Sampai sekarang saya belum pernah menemukan itu. Karena itu disebut sebagai perilaku menyimpang. Ya. Nah, tradisi perilaku apa analisis sosial yang menyebut bahwa satu perilaku yang berbeda dari yang lain atau dianggap keluar dari nilai sosial, norma sosial, dan posisi sosial, maka itu disebut sebagai perilaku menyimpang. Tradisi ini sudah dibangun sejak zamannya Auguste Comte, tapi tidak di zamannya Ibnu Khaldun. Makanya George Rister sebenarnya mengatakan bapaknya ilmu sosial itu kan Ibnu Khaldun, bukan Auguste Comte, ya. Baik, tentang Anthony Giddens. Uh, Kalau tadi ditanya sempat muncul pernyataan Anthony Giddens ini ada di dalam mazhab yang mana sih? Sebenarnya Anthony Giddens menciptakan mazhab sendiri. Tapi kalau dalam buku saya di Sosiologi Konflik itu masuk dalam mazhab ketiga yang saya sebut sebagai mazhab eklektik. Ya, mazhab eklektik. Eklektik tidak bisa dipahami sebagai proses dialektika. Tidak hanya bisa dipahami dalam pengertian dialektika Hegel, dialektika pengetahuan konstruksi sosial agak berbeda. Jadi nanti kalau ingin memperdalam pengertian ini harus membaca introduction-nya buku apa apa teori strukturasi, ya. Atau Oke. atau muncul direkam gitu. Ini Aku pengen share mana? Oke.
Karena ini saya share, saya close screen dulu ya, biar nggak, biar suaranya jelas. Jadi di dalam sosiologi, ilmu sosial secara umum, sebenarnya perdebatan tentang bagaimana mencapai kebenaran yang sudah sebagai kebenaran, yaitu realitas yang benar-benar dipahami, dimiliki di dalam masyarakat itu sudah terjadi sejak zaman Plato. Ya. Plato menyebut filsafat pengetahuan ya tentang mencapai kebenaran itu dengan dialektika gagasan atau ide yang itu nanti dilanjutkan oleh Hegel. Tapi kemudian dilawan atau dikritisi oleh muridnya Aristoteles bahwa kebenaran itu harus empirik, harus berdasarkan pada empirik. Maka kalau kita ditanya, bisa nggak sih gambar monster yang nggak pernah dilihat? Coba, nanti dicoba aja. Gambar monster yang nggak pernah dilihat. Biasanya akan mirip kodok, mirip ular. Karena kita pernah melihat kodok, ular sebagai monster. Ya, itu pembahasan tentang cikal bakal yang nanti akan melahirkan mazhab ilmu pengetahuan yang disebut sebagai objektivisme. Filsafat Plato dan Aristoteles, Plato pengetahuan, Aristoteles empirik. Plato pengetahuan itu dalam pengertian logika ya, ide logika. Diteruskan oleh René Descartes yang menggunakan istilah logiko-empirismus, bahwa ilmu pengetahuan itu menggabungkan antara ide logika dan empirik, yang itu akan melahirkan ilmu eksakta, terutama di masyarakat Barat. Ilmu eksakta mendasarkan pada paham, pada keyakinan bahwa yang diteliti itu adalah benda-benda. Ya, kalau ilmu alam pasti benda-benda kebanyakan ya. Benda-benda yang tidak memiliki keinginan, tidak memiliki imajinasi. Jadi seperti batu, seperti daun dianggap tidak memiliki imajinasi. Kemudian ilmu pengetahuan eksakta itu menemukan banyak hal, termasuk yang kemudian menjadi temuan di Inggris, di Prancis ya, revolusi industri, penemuan alat-alat mesin uap. Nah, pada saat bersamaan pada waktu itu masyarakat Eropa mengalami persoalan besar ketika perubahan karakter industri atau sistem industri dari yang tradisional ya manual menjadi industri besar modern yang produksinya massal. Ternyata menciptakan persoalan kriminalitas, menciptakan berbagai apa persoalan segregasi sosial, persaingan antar kelompok ekonomi dan lain sebagainya. Yang itu ditangkap oleh Auguste Comte, terutama di Prancis. Masyarakat mengalami disorder, tatanan sosial yang berantakan. Maka Auguste Comte menuliskan La Positif, filsafat positifnya, bahwa masyarakat itu harus ditata berdasarkan pada ilmu pengetahuan positif, cara berpikir positif. Maka harus bisa seperti itu. Maka sebenarnya sosiologi itu bukan ini istilah ini nanti yang merupakan doktrin dari positivisme itu sendiri, fungsionalisme. Bahwa ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan sosial itu mengikuti metode ya dari ilmu eksakta yang menempatkan manusia-manusia itu sebagai benda-benda yang memiliki yang tidak memiliki keinginan, tidak memiliki imajinasi. Nah, secara singkat kemudian diikuti oleh Emile Durkheim yang juga mengikuti tradisi positivisme. Disebut tradisi positivisme karena istilah ini berada di dalam istilah ilmu pengetahuan eksakta. Emile Durkheim menciptakan salah satu teori yang sangat penting adalah fakta sosial.
pengertian fakta sosial seperti ini. Jadi masyarakat itu memiliki yang disebut sebagai sistem sosial. Sistem sosial ini memiliki beberapa unsur yang menopang dan itu taken for granted. Kita tidak pernah mempertanyakan. Sistem sosial memiliki nilai dan norma. Pertanyaannya, apa itu nilai sosial, apa itu norma sosial? Kita sebagai sosiolog harus paham benar loh ya. Perbedaan antara nilai sosial dan norma sosial. Kalau sampai detik ini tidak bisa membedakan antara nilai sosial dan norma sosial, itu menjadi permasalahan. Ya, nanti kita diskusikan ini. Nilai sosial itu untuk melegitimasi. Artinya dia pengetahuan yang muncul dalam bentuk pembenaran. Kemudian norma sosial ada seperangkat aturan yang kita mau nggak mau harus melakukan. Tadi sama dengan tangan kanan, mendapatkan hadiah kita mengucapkan tangan kiri. Kita nggak pernah mempertanyakan kenapa sih kalau kita mendapat hadiah kita harus mengucapkan terima kasih. Mengapa kalau ke sekolah harus pakai sepatu, nggak pakai sandal jepit saja? Ini taken for granted. Kemudian sistem sosial juga memiliki struktur, yaitu posisi, peran, dan fungsi. Posisi ini sebenarnya berkaitan dengan kekuasaan atau otoritas, atau sumber daya kekuasaan. Material semakin kaya, posisinya makin tinggi. Ya. Kemudian peran-peran yang sudah dibangun, sudah ada dalam sistem sosial itu seperti apa? Termasuk kita, individu-individu yang ada dalam masyarakat, kita mengambil peran. Peran sebagai mahasiswa, fungsinya mahasiswa itu apa? Itu sudah didefinisikan. Tapi tidak pernah mempertanyakan siapa yang mendefinisikan. Nah, sistem sosial ini yang kemudian bersifat constraint, memaksa aktor-aktor atau individu-individu yang menjadi anggotanya untuk menciptakan tindakan sosial. Jika aktor ini tidak mengikuti apa yang ada di dalam sistem sosial, artinya misalnya dokter ngomongnya politik, maka dia menjadi menyimpang. Dokter kok ngomongnya politik? Karena posisi sosial dia bukan seorang sosiolog atau seorang ilmuwan politik. Ya. Atau kita buat contoh yang ekstrim. Seorang prostitut, ya, prostitusi mengatakan tentang baik dan buruk berdasarkan agama. Posisi dia bukan seorang kiai, bukan seorang ustazah, bukan seorang pastor. Nah, esensi dari sistem positivisme atau objektivisme ini, bahwa sistem sosial bersifat memaksa. Kenapa memaksa? Individu-individu tidak bisa mempertanyakan. Kalau mempertanyakan akan dibilang menyimpang. Kalau Nofri Susan merokok ketika seminar di depan screen tadi dipandang tidak mengikuti sistem sosial, harusnya kalau di depan seminar itu sopan, harusnya tidak boleh merokok karena itu. Maka kita sedang menggunakan pendekatan objektivisme. Jadi sifatnya constraint, memaksa. Dan sistem ini atau struktur, ya nanti pengertiannya akan sedikit berbeda. Struktur atau sistem ini di luar jangkauan individu-individu. Kenapa di luar jangkauan? Ya tidak bisa dikendalikan oleh individu, tapi sebaliknya individu yang dikendalikan. Coba mahasiswa-mahasiswa kalau ketemu di depan Pak Idam, salaman, cium tangan. Ada nggak mahasiswa UNM yang ketemu Pak Idam langsung tepuk pundak, kemudian, "Hey coy, apa kabar?" Nggak ada ya kan? Atau ada? Nah ini pengertian dari apa positivisme.
ilmu sosial, ilmu sosial yang berkembang di dalam mazhab positivisme memahami, melihat bahwa aktor-aktor itu dikendalikan oleh sistem. Tanda merah ini mengendalikan. Taken for granted. Coercive. Mazhab pertama dalam ilmu sosial yang paling kuat yang muncul di Eropa adalah mazhab positivisme. Maka hati-hati ketika menggunakan istilah fakta sosial. Karena dalam pengertian kita sebagai seorang ilmuwan sosial, fakta sosial itu pengertiannya adalah individu-individu mengikuti sistem. Ya, fakta sosial itu artinya individu-individu mengikuti sistem. Mazhab objektivisme atau positivisme ini kemudian mendapatkan tantangan dari mazhab humanisme atau subjektivisme. Oh ya, sebelumnya, positivisme, objektivisme ini seperti halnya ilmu alam, merupakan mazhab yang meyakini bahwa teori-teori mereka berlaku universal, ada generalisasi, berlaku di setiap tempat. Giddens tidak pernah menyalahkan ini secara absolut. Itu kenapa dia mengatakan eklektik, artinya mengambil sebagian yang ada di dalam mazhab positivisme. Dapat challenge. Kalau dalam teori sosiologi klasik kita mengenal ada Max Weber, ya. Kemudian ada George Simmel. Pandangan humanisme sebaliknya. Bahwa aktor, kata kuncinya ya, aktor itu memiliki satu, imajinasi. Dua, kepentingan. Tiga, kebebasan. Jadi aktor individu itu memiliki tiga hal itu. Maka aktor individu itu yang menciptakan tindakan sosial berdasarkan pada imajinasi, kepentingan, dan kebebasan mereka. Ketika tindakan-tindakan sosial ini terbentuk, menciptakan pola, maka pola ini yang kemudian menciptakan sistem. Jadi sistem ini yang dibentuk oleh berbagai tindakan sosial. Sistem adalah pola-pola dari tindakan sosial. Pola-pola yang kemudian disepakati menjadi nilai sosial, norma sosial, posisi sosial. Oleh karena itu, mazhab ini memandang bahwa sistem itu bisa berubah. Sistem ini bisa berubah. Karena sistem, contohnya ini, Kartini. Kartini pada masa di masanya gitu ya. Dia ingin sekolah, dia ingin menentukan pilihan-pilihannya sendiri, tapi dia berbenturan dengan sistem. Kalau kita menggunakan mazhab pertama, positivisme, Kartini itu melakukan atau menciptakan perilaku menyimpang. Dia menyimpang dari nilai sosial, norma sosial. Pada waktu itu, perempuan kok berani ngomong sama laki-laki, perempuan kok maunya sekolah tinggi, perempuan kok milih suami sendiri. Tapi ini dibantah oleh pendekatan humanisme ilmu sosial. Bahwa tindakan Kartini untuk mendidik perempuan, untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi, untuk bisa berperan secara publik, itu ternyata mengubah sistem. Memang perubahan itu tidak berjalan pada saat itu juga. Ya, sekarang perempuan bisa sekolah tinggi, bisa jadi politisi, bisa jadi direktur perusahaan dan lain sebagainya. Nah, perbedaannya kemudian ada istilah realitas sosial. Realitas sosial itu pengertiannya adalah berbagai tindakan-tindakan yang diciptakan oleh individu. Ada dua hal yang berbeda ya. Positivisme menggunakan istilah fakta sosial, humanisme menggunakan realitas sosial. Ini dua hal yang berbeda. Oke, ini sebenarnya sifatnya pengantar. Di sini ada tadi disebut oleh Bung Sofyan, ada ketegangan antara mazhab humanisme dan subjektivisme.
Objektivisme atau positivisme meyakini bahwa sistem yang menciptakan tindakan-tindakan. Aktor itu dipandang nggak ada. Bisa disebut seperti itu. Aktor itu nggak ada. Yang ada adalah sistem. Yang ada adalah masyarakat. Sebaliknya, tradisi humanisme melihat bahwa aktorlah yang ada. Ini kalangan-kalangan eksistensialis ya. Begitu ergo sum, sapere aude, carpe diem itu istilah-istilah yang muncul yang kemudian berkembang mempengaruhi ini. Jadi ada dua kubu, antara kubu biru dan kubu merah. Antara kubu 02 dan 03, oh enggak ini. Jadi pertentangan dua mazhab ini berjalan sangat lama. Kenapa? Karena masing-masing ini kemudian menciptakan teori-teori yang terus berkembang sampai di era kontemporer. Dari positivisme, dari Auguste Comte sampai fungsionalisme struktural, Karl Parsons, kemudian berkembang ke strukturalisme, termasuk strukturalisme konflik. Humanisme berkembang ke fenomenologi, kemudian berkembang ke interaksionisme simbolik. Dua teori besar itu yang berada di bawah payung humanisme atau subjektivisme. Jadi bisa dibedakan ya, antara mazhab ini terus bertentangan. Nah, Giddens kemudian masuk pada wilayah di mana berupaya untuk merekonsiliasi dua pemahaman teoritik ini yang berasal dari dua mazhab yang berbeda, yaitu mazhab objektivisme dan mazhab subjektivisme. Mana yang paling benar nih? Jadi kalau kita menulis penelitian, kita mau menganalisis penelitian, ini mau pakai teori yang mana nih? Nah, untuk memahami Anthony Giddens harus benar-benar memahami mazhab kedua mazhab ini. Pertentangannya seperti apa? Tapi secara sederhana, secara singkat seperti ini perbedaannya. Jadi melihat pada bagaimana tindakan sosial itu diciptakan. Maka di introduction, Anthony Giddens mengatakan pada dasarnya semua ilmu sosial bicara tentang tindakan atau praktek sosial. Karena tindakan dan praktek sosial itu bukan hanya merefleksikan individu atau sistem. Jadi bisa dua-duanya. Oke. Jadi ada beberapa istilah yang juga harus dipahami. Bahwa menggunakan istilah fakta sosial, tapi skripsinya penelitian kualitatif, itu salah besar. Biasanya kalau ada mahasiswa mau dari S1 sampai S3, dia menggunakan berkali-kali fakta sosial, tapi dia menuliskan konstruksi sosial. Itu udah saya coret. Oke, kita lanjut sekarang ke Anthony Giddens, teori strukturasi. Sebenarnya upaya untuk memecah kebuntuan dari dua mazhab yang bertentangan ini tidak hanya dari Anthony Giddens, ya. Ada konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luhmann dengan teori dialektika pengetahuan. Kemudian ada Pierre Bourdieu tentang structuring of structure, penstrukturan struktur. Ya. Jadi paling tidak dua itu mewakili upaya untuk merekonsiliasi dua mazhab yang berbeda. Nah, sekarang langsung fokus ke Anthony Giddens. Karena ini Pak, saya jelaskan di awal tadi penting karena kita istilah-istilahnya Anthony Giddens akan menggunakan istilah-istilah yang sebagian itu diambil dari positivisme, sebagian dari subjektivisme. Jadi episteme yang pertama untuk memahami teori strukturasi itu harus memahami epistemologi. Dan epistemologi itu yang tadi barusan saya ceritakan. Saya aku kisahkan. Jadi mazhab objektivisme memandang bahwa tindakan adalah hasil paksaan sistem atau struktur. Subjektivisme memandang sebaliknya. Fakta sosial dan realitas sosial itu bertentangan, ya kan? Ini merupakan pendekatan yang oleh Giddens disebut sebagai dualisme. Aku benar, kamu pasti salah.
Jadi dualisme ini yang kemudian dikritik oleh pendekatan strukturasi. Nah, sebelum lebih jauh, Anthony Giddens sudah mengatakan bahwa walaupun tidak populer, kata dia, walaupun ini mungkin akan ditertawakan, saya harus mengatakan itu kalau nggak salah di introduction halaman 17 Romawi. Dia mengatakan begini, walaupun ini tampak memalukan, tapi saya harus mengatakan bahwa pendekatan saya adalah eklektik. Dan nanti bisa dilacak pengertian eklektik, filsafat eklektik. Jadi kalau bahasa kasarnya itu kalau di Surabaya ya rujak cingur gitu ya, campur-campur semua dimasukkan gitu. Nah, pengertiannya agak berbeda dengan dialektika. Walaupun kita bisa aja menginterpretasikan seperti itu. Ya. Karena dia bermazhab eklektik, maka kita harus melihat teori strukturasi ini ya harus melacaknya dari teori-teori yang dia ramu. Nah, teori-teori yang dia ramu itu dari mazhab positivisme dan humanisme, semua teori ada. Di awal dia sudah memperingatkan itu. Walaupun kemudian nanti ada beberapa istilah yang dia ubah tentang struktur dan tentang sistem. Itu tadi sudah sempat disebut. Ya. Nah, epistemologi itu epistemologi dari strukturasi adalah adanya dualisme dari dua mazhab, yaitu antara objektivisme dan subjektivisme. Yang pengertiannya itu tadi, antara fakta sosial dan realitas sosial. Anthony Giddens mengatakan bahwa, dan ini hampir sama dengan Berger dan Pierre Bourdieu, karena mereka juga masih satu zaman lah ya. 1950-an sampai 70-an lah ya. Pemikiran ini mulai berkembang. Kalau Berger mengatakan, dia kan bertanya di introduction juga, dia bilang begini, telur dulu atau ayam dulu? Perdebatan harusnya telur dulu. Tuhan menciptakan telur barulah jadi ayam. Nggak mungkin kan langsung jadi ayam. Sebaliknya nggak mungkin ada telur kalau ayamnya nggak ada. Maka perdebatan itu akan terus-menerus terjadi. Makanya Berger mengatakan nggak usah sibuk mencari kebenaran tentang telur dulu atau ayam dulu. Kita bisa memulai dari telur dulu atau ayam dulu. Toh nanti akan ketemunya ayam bertelur. Telur menjadi ayam, netas menjadi ayam. Itu istilahnya Berger, hampir mirip. Sedangkan siapa? Giddens mengatakan bahwa dualitas itu setiap mazhab dari ilmu sosial memiliki kebenaran dalam dimensinya masing-masing dan memiliki kesalahan dalam dimensinya masing-masing. Ini bedanya dengan Berger nantinya. Maka kita harus bisa meramu keduanya menjadi satu teori yang nanti bahkan pada level tertentu bersifat ada generalisasi namun juga konteks. Ya. Ketika kita menggunakan teori strukturasi, maka kita akan masuk ke dalam kontekstualisasi nanti. Bagaimana caranya nanti setelah ini? Jadi kalau dalam level analisis dualitas ini melakukan analisis, ketika kita melakukan analisis sosial, yang kita analisis itu bukan fokus pada struktur dan aktor, namun pada praktik atau tindakan. Istilah praktik sosial atau tindakan sosial sama saja. Giddens mengatakan seperti itu. Social practices atau social actions tidak ada masalah. Dan setiap praktik ini merupakan timbal balik antara struktur dan agen. Jadi bukan saling meniadakan. Jadi pertama kali ketika kita melakukan penelitian dengan pendekatan strukturasi, fokus saja melihat praktek-praktek sosial yang ada di dalam wilayah spesifik yang sedang kita analisis. Ya. Baik. Jadi pengertian dualitas itu seperti itu. Jadi tidak bersifat mempertentangkan, tapi merekonsiliasi. Bagaimana cara merekonsiliasi? Nah, ini kemudian kita masuk ke sana.
agar kita bisa memahami teori strukturasi Giddens, langkah kedua setelah epistemologi adalah memahami basis teorinya atau kata-kata kunci dari teori strukturasi. Perlahan-lahan ya. Yang pertama adalah pengertian aktor atau agen. Jadi catatan-catatan yang ada di dalam ini rangkuman dari bukunya ya. Jadi kalau baca harus baca dari bab 1 sampai bab 6. Memahami agen. Aktor disebut menciptakan praktek ketika menciptakan memiliki intensi atau kesengajaan. Jadi ada kesengajaan. Perbedaan dengan ketidaksengajaan itu simpel. Ketika kita terpleset, kemudian kita teriak teriak sesuatu gitu ya, itu tidak bisa disebut sebagai niat. Nah, dalam jurisprudensi atau dalam hukum juga seperti itu. Ya. Ketika kita masuk ke ruangan, melihat beberapa orang, kita kaget. Itu bukan tindakan. Tidak masuk sebagai kategori tindakan. Maka itu tidak masuk di dalam wilayah analisis sosial. Ini jadi kayak hadis ya. Innamal a'malu binniyat gitu. Jadi setiap tindakan itu tergantung pada niat, intention. Nah, definisi intention ini adalah ketika individu memasukkan rasionalisasi, memasukkan teori. Saya ini merokok di seminar ya, saya boleh merokok di depan publik karena merokok bla 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 bla. Itu sebenarnya rasionalisasi, itu adalah teori. Dan saya berniat, saya sebagai aktor berniat. Kita dirikan presiden klub agar bla 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 bla. Itu intention. Kemudian dilakukan secara rutin. Jadi kita bisa melihat praktek itu menyebutnya sebagai praktek kalau rutin. Pengertian rutin ini ya setiap hari, setiap seminggu 3 kali, dan lain sebagainya. Jadi ada pola. Kemudian ada istilah kekuasaan. Ini menjadi sangat penting. Kekuasaan itu dalam bahasa Giddens bukan merupakan sumber daya. Kekuasaan itu sifatnya adalah kekuasaan itu tidak selalu bersifat negatif. Kekuasaan memiliki fungsi mentransformasi relasi-relasi sosial. Ini sama dengan pukul. Mengubah hubungan-hubungan sosial, relasi-relasi sosial bisa berubah menjadi lebih produktif, lebih bagus, itu karena di dalamnya ada kekuasaan. Nah, kekuasaan ini sebenarnya adalah praktek berdasarkan pada nanti ada istilah perangkat struktural. Ya, kita kalau berdasarkan pada Giddens ini, maka kekuasaan itu bukan hanya persoalan otoritas politik pemerintahan. Kekuasaan itu ada di dalam setiap relasi sosial, sama dengan hukum. Karena setiap aktor nanti akan memiliki perangkat struktural. Oke. Maka konsep kekuasaan di dalam pengertian strukturasi itu tidak harus politik, walaupun politik juga. Dan individu ketika melakukan tindakan atau praktek dalam relasi sosial, di situ kekuasaan sedang berjalan. Ketika aku ngobrol, melakukan relasi sosial dengan kalian, kekuasaan sedang berjalan. Nah, kekuasaan ini mentransformasi tidak? Menjadi kalian lebih paham tentang satu teori peta mazhab ilmu sosial, atau bahkan semakin rumit di dalam kepala masing-masing. Kemudian aktor akan selalu melakukan yang disebut dengan reflexive monitoring of action. Apa ini?
bahwa setiap tindakan individu, setiap tindakan aktor itu bisa individu maupun kelompok ya. Aktor itu akan mendapatkan pengawasan, tindakan-tindakan pengawasan dari diri sendiri, dari aktor sendiri. Maka dengan pendekatan ini kita nggak akan mengatakan bahwa oh politisi itu eh esok tempe sore sore salah, esok kedelai sore tempe, nggak bisa, karena bisa mengalami perubahan-perubahan dan itu hal yang wajar, sifatnya fleksibel banget. Karena apa? Aktor politik melakukan reflexive of monitoring of action. Oh, hari ini salah nih. Apa yang gue katakan salah, maka perlu diubah. Kemudian aktor akan melakukan atau mempraktikkan dialectic of control. Nah, istilah dialectic of control ini yang menjadi salah satu hal penting. Bahwa aktor, individu maupun kolektif dalam relasi sosial, mau itu melalui medsos, melalui seminar, melalui proses negosiasi, itu terjadi dialektika kontrol, yaitu dialektika yang melakukan koreksi. Itu akan selalu terjadi. Maka nanti akan ada istilah rekursif dan diskursif. Ini dialektik of control. Bisa disebut ini adalah the nature of human, the nature of actor. Kodratnya aktor itu seperti ini. Ini sebenarnya kalau dalam sosiologi Al-Quran ada juga sebenarnya. Kalau dalam tradisi keislaman ini nama-nama Al-Biniyat, Habib ini dalam surat Al-Luqman, ya, kekuasaan juga. Semuanya ada. Cuman sosiolog-sosiolog di negara-negara Islam seperti Indonesia belum. Kemudian struktur. Jadi setelah kita memahami bahwa di dalam teori strukturasi yang pertama adalah aktor, yang kedua adalah struktur atau sistem. Sosialnya nggak pakai sistem. Tadi sudah disebutkan. Kalau dalam tradisi objektivisme atau subjektivisme sifatnya kan saling meniadakan. Dalam teori strukturasi, struktur itu memiliki dua dimensi. Yang pertama, struktur yang constraining atau bersifat memaksa. Nah, struktur yang constraining ini yang disebut oleh Gideon sebagai struktur yang terlepas dari ruang dan waktu. Jadi time and individu tidak bisa menjangkau. Dia berlaku secara luas. Tapi aktor-aktor sebenarnya tidak bergerak pada struktur yang constraining ini saja. Ya. Itu tetap ada, tetap berjalan. Kita tetap akan diawasi. Ketika aku mengatakan aku sambil merokok itu kan praktek di seminar. Ada struktur yang sifatnya constraining yang membuatku aku menjadi agak ini nanti pada marah nggak ya, pada protes ada. Tapi karena kepentingannya untuk menunjukkan itu kan simulasi, menunjukkan bahwa ada satu pendekatan analisis yang disebut sebagai perilaku menyimpang. Jadi constraining itu terlepas dari ruang dan waktu. Dan tugas kita bukan di sini, kata Giddens. Tugas kita adalah melihat struktur yang enabling atau struktur yang terikat oleh ruang dan waktu. Bagaimana cara melihat struktur yang enabling ini? Ya cara melihatnya melalui praktek-praktek individu tadi, praktek-praktek aktor tadi. Mau individu maupun kolektif, elit politik maupun parpol, presiden maupun pemerintah. Kita melihatnya bahwa apa yang dilakukan oleh gubernur, apa yang dipraktekkan oleh presiden, apa yang dipraktekkan oleh menteri, kepala desa, direktur perusahaan, itu adalah struktur. Kita melihatnya jadi struktur yang terikat oleh ruang dan waktu. Artinya terikat oleh atau dihadirkan oleh praktek-praktek yang muncul itu. Jadi ketika kita ingin melihat struktur, maka kita bisa melihat melalui praktek-praktek sosial. Nah, pengertian struktur nanti perlu kita perdalam.
Kemudian dalam struktur ini ada kekuasaan. Karena kekuasaan bukan sumber daya, karena sumber daya uh, sifatnya berbeda. Ini udah aku jelasin tadi tentang power, ya, kekuasaan. Kekuasaan itu bukan sumber daya tapi strategi. Karena dia strategi, maka dia dihadirkan dalam bentuk praktek. Agar praktek ini bisa transformatif dalam hubungan sosial, maka dia menggunakan sumber daya. Nanti logika teoritiknya seperti itu. Kemudian di dalam struktur ada aturan atau norms yang diorganisasi secara rekursif. Nah, nanti ada pengertian-pengertian khusus tentang ini. Kemudian hubungan transformasi. Jadi kalau bisa ditutup ya, constraining ini bisa kita delete gitu ketika kita menggunakan analisis strukturasi. Maka yang ada adalah struktur yang enabling, yaitu praktek-praktek aktor. Praktek-praktek aktor yang di dalamnya ada kekuasaan yang bekerja, yang menggunakan aturan-aturan atau norma, termasuk nilai yang ada di dalamnya. Ya, ini pengertian singkat dari basis teori strukturasi. Antara aktor dan struktur disebut melakukan strukturasi itu ketika aktor-aktor berada di dalam wilayah ini. Struktur yang enabling. Ya. Ini karena teorinya panjang sebenarnya. Nanti lebih detailnya bisa tanya Bang Sofyan sama Bang Idam. Kemudian sistem. Nah, sistem ini yang sebenarnya disebut sebagai strukturasi. Yaitu hubungan antar aktor dan kemudian hubungan-hubungan tersebut diorganisasi sebagai praktek sosial yang reguler. Nah, sistem dalam pengertian strukturasi ini tidak sama dalam pengertian sistem sosial fungsionalisme struktural. Kalau sistem dalam fungsionalisme struktural kan ada nilai norma struktur yang taken for granted, sudah selesai. Kalau strukturasi melihat sistem sebagai praktek-praktek sosial aktor yang membentuk hubungan dan diorganisasi sebagai praktek sosial reguler. Maka sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa sistem itu sama dengan strukturasi. Jadi ketika kita melakukan analisis strukturasi, kita sedang melakukan analisis sistem. Tapi pengertiannya berbeda. Ya. Sistem dalam pengertian fungsionalisme struktural dan strukturasi berbeda. Nah, ini Mbak, kunci yang ketiga yang terakhir. Sekarang tadi sudah dapat bocoran sih ya. Aku bocorin pengertian strukturasi. Oke, tapi secara singkat begini. Agen dan struktur agen dan struktur ini ketika struktur ini terikat oleh agen, maka sebenarnya yang kita lihat adalah struktur yang enabling. Individu maupun kelompok bisa memilih. Dia punya kebebasan untuk memilih kandungan-kandungan struktur yang bisa dipakai untuk menciptakan praktek itu apa. Jika ternyata yang ada di dalam struktur tidak bersesuaian dengan imajinasi, kepentingan, bisa saja mendapatkan nanti yang disebut dengan diskusi. Nah, agen dan struktur ketika melakukan praktek, ketika terhubung, ini melalui mekanisme yang tadi disebut sebagai reflexive monitoring of action. Agen akan menilai, akan mengevaluasi, akan menerima struktur yang mereka bawa. Jadi nggak serta-merta. Melalui apa? Reflexive monitoring of action ini ada dua, rekursif dan diskursif.
Dan pertanyaannya, keputusan 90 MK itu salah atau benar? Kalau dalam analisis strukturasi, sebagian menerima, sebagian menolak. Ini mekanisme analisisnya. Yang rekursif, nah pengertiannya begini. Reflexive monitoring of action agen terhadap struktur itu melalui dua jalur, ya, rekursif dan diskursif. Rekursif itu artinya menerima sumber daya yang ada di dalam struktur, namun menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin berbeda-beda. Walaupun mungkin ada pola-pola yang sama. Jadi kalau kalian melakukan penelitian dengan pendekatan strukturasi, yang harus kalian lihat adalah, ini rekursif nggak sih prakteknya? Ketika melakukan penelitian tentang manajemen dalam perusahaan, karyawan-karyawan melakukan A, B, C, D, itu rekursif atau diskursif? Kalau rekursif artinya menerima. Misalnya begini, Kiai mengatakan bahwa setiap 4 pagi semua santri harus bangun. Kemudian mandi, kemudian sholat subuh, menggunakan pakaian yang bersih dan bersarung. Itu adalah norma yang ada di dalam struktur. Nah, norma yang ada di dalam struktur ini bagi santri itu juga menjadi sumber daya. Jadi struktur ini sumber daya. Maka santri-santri ini menerima, aku bangun jam 4, tapi aku juga bisa bangun jam setengah 4, kemudian memakai sarung warna hitam, ada juga yang memakai warna hijau, ada yang memakai warna pink, dan lain sebagainya. Walaupun warnanya beda-beda, tapi itu tetap sarung. Polanya di situ. Itu rekursif. Ada perbincangan, tapi polanya tetap sama. Artinya agen sedang mengambil sumber daya di dalam struktur untuk menciptakan praktek-praktek sosial yang sesuai dengan imajinasi, kepentingan, dan kebebasan mereka. Tapi tetap berada di dalam struktur itu. Jadi struktur itu menjadi sumber daya bagi mereka. Tapi ada juga kemungkinan bahwa santri-santri melakukan diskursif. Diskursif artinya menyangkal, menolak, dan menawarkan hal baru. Misal, kan nggak ada hadis atau dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa kita harus bangun 4 pagi. Tapi kita harus bangun ya sepertiga malam. Itu kan bisa jam setengah 3, setengah 5, dan lain sebagainya. Kemudian kenapa harus pakai sarung? Kan tidak ada perintah bahwa kita sholat pakai sarung. Ini hadisnya bla 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 bla. Maka ini bersifat diskursif. Ketika aktor melakukan diskursif, ya, atau wacana, maka struktur yang ada di dalam wilayah ini adalah struktur dengan sumber daya yang dimanfaatkan untuk menciptakan praktek-praktek yang sesuai dengan kepentingan imajinasi dan kebebasan masing-masing. Makanya kita perlu penelitian lapangan. Ya. Jangan-jangan struktur yang diambil bukan dari pesantren, tapi bukan pesantren A misalnya, tapi diambil dari pesantren B, C, D, X. Bisa saja itu terjadi. Atau dalam wilayah kampanye, pilpres, juga seperti itu. Di ruang media sosial, ada yang sifatnya rekursif, diskursif. Rekursif biasanya para follower atau supporter presiden tertentu, capres tertentu. Diskursif terjadi antar para supporter. Ya. Dan praktek-praktek yang muncul baik sebagai rekursif maupun diskursif itu merupakan bahasa. Ya, merupakan bahasa. Maka Giddens mengatakan metode penelitian strukturasi adalah melihat bahasa. Jadi yang kita ambil adalah bahasa, karena bahasa itu adalah praktek. Bahasa itu nggak hanya sekedar ngomong, ya,
eh, aku menyalakan rokok tanpa ngomong itu bahasa. Ya, oke. Jadi pahami, semoga ya. Kemudian ketika praktek-praktek yang di dalamnya ada rekursif dan diskursif ini terus terjadi, maka di situ terjadi reproduksi sosial atau reproduksi sistem. Artinya apa? Sistem dalam lingkungan pesantren, dalam lingkungan politik itu tetap ada. Nah, sistem dalam pengertian strukturasi ini sifatnya kan dinamis, tidak statis. Bagaimana kalau terjadi perubahan sistem yang baru? Ketika misalnya keputusan 90 MK memberi peluang pemuda untuk maju dengan syarat bla bla bla. Artinya di situ ada perubahan sistem. Namun pada saat bersamaan juga ada reproduksi sistem. Reproduksi sistemnya berkaitan dengan syarat-syarat yang ada. Tapi perubahan sistem, nah perubahan sistem ini akan terjadi ketika yang rekursif yang mendukung ya terhadap keputusan itu besar. Nah, ini yang kita lihat kemarin prosesnya seperti apa. Oh, ini sudah selesai. Oke, jadi fondasi dari teori strukturasi itu yang harus kita pahami yang pertama adalah aspek epistemologi, yaitu ini, ya, membedakan antara dualisme dan dualitas. Kemudian basis teori, kemudian strukturasi. Ya, strukturasi itu merupakan proses dari praktek yang dilihat sebagai bahasa sehingga tercipta sistem. Jadi strukturasi itu pada dasarnya adalah reproduksi sistem dengan pengertian ini. Nah, ini pengertian yang sangat teoretik yang sebenarnya uh, sudah tertutup ya? Ya, slide-nya tertutup, Mas. Sudah tertutup ya? Oke, jadi itu merupakan pemahaman yang sangat dasar untuk memulai lebih jauh tentang teori strukturasi, bagaimana kita harus masuk. Uh, jadi konsep-konsep di setiap kata kunci, ya, aktor, struktur, sistem, itu yang harus kita pahami secara detail. Metode penelitian dari strukturasi adalah metode apa? Menganalisis bahasa. Jadi Giddens tidak menggunakan model statistik, ya, kuantitatif, tapi sebenarnya dia juga ada yang mengatakan dia metode penelitiannya menggunakan apa mazhab interpretatif, ya, subjektivisme. Nah, kalau kita kembangkan teori strukturasi ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk analisis dalam konflik, analisis dalam perusahaan, analisis dalam keluarga, bagaimana jalan keluar ketika bahkan mental health, masalah-masalah dalam mental health itu bisa kita analisis dengan strukturasi. Sehingga sosiolog itu juga bisa merekomendasi, memberi konsultasi terhadap masalah-masalah dalam keluarga, anak-anak dengan pendekatan strukturasi. Dan nanti kita bisa diskusikan. Saya pikir seperti itu dulu untuk pengantar, Bung Sofyan. Ya, terima kasih banyak Mas Nopri. Ya, sangat menarik dan kita kira ini hanya sebatas pemantik ya, karena tadi betul-betul memadatkan konsep strukturasi dalam beberapa waktu. Dan saya yakin ada banyak dalam penjelasan yang bermodel seperti ini tentu ada hal-hal yang butuh dimelarkan pada bagian-bagian tertentu yang saya yakin yang menyimak pada kesempatan pada hari ini ada Pak Abdul Malik ya, yang baru menulis buku yang juga kesan strukturasinya juga sangat kuat. Mungkin juga nanti bisa merespon. Ada Ibu Aulia dan teman-teman yang lain juga mahasiswa yang ingin menguji sejauh mana pemahaman dan juga yang penting sebenarnya
pengalaman pembacaan yang kadang-kadang kita mispersepsi itu menarik untuk kita sampaikan supaya ada semacam umpan balik dari bacaan dan itu bisa menjadi bahan untuk menguatkan bukan menggugurkan ya. Nah, bisa kita undang Pak Malik, mungkin ada pertanyaan, ada tambahan, ada sanggahan atau apapun itu yang berkaitan dengan upaya kita untuk menghidupkan proses percakapan kita pada hari ini. Atau yang lain silakan kami berikan kesempatan. Mohon izin, Mas Sofian, boleh Ya, Bu. bertanya? Boleh, boleh, Bu. Silakan, Bu Aulia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Mas Sofian, Mas Nopri. Terima kasih, luar biasa. Materinya hari ini perkenalkan, nama saya Aulia. Saya dosen dari Universitas Pamulang, dosen sosiologi, sekaligus juga mahasiswa Pascasarjana S3 UI. Kebetulan, Mas Nopri, saya sangat berterima kasih sekali sekarang sudah mengerti ya. Kalau kata profesor saya bilangnya kalau Giddens ini teorinya sangat abstrak gitu. Jadi kalau kita baca bukunya berkali-kali pun belum tentu paham gitu. Melalui Mas Nopri ini sedikit membuka cakrawala kita mengenai Giddens. Mas Nopri dan juga teman-teman UNM. Saya mau bertanya perihal dengan Giddens. Dapatkah Mas Nopri teori Giddens ini strukturasi bisa kita kaitkan dengan gender? Karena memang eh, riset saya untuk studi dokter untuk mengkaitkan bagaimana teori strukturasi ini dengan Giddens, namun dengan isu yang sangat benar-benar aplikatif ya, isu-isu yang di masyarakat, yaitu terkait dengan kekerasan seksual. Nah, menurut Mas Nopri, bagaimana menjembatani ya antara teori strukturasi Giddens dengan gender dalam analisis nantinya mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi. Terima kasih Mas Nopri, mohon arahannya. Terima kasih juga teman-teman dari UNM. Ya, terima kasih banyak Ibu Aulia. Ya, mau langsung dijawab Mas Nopri atau mau ditampung dulu atau gimana? Oke. Eh, Pak Malik ada mungkin Pak Malik? Pak Haji, silakan di unmute dulu. Halo? Ya, Ya. eh, thank you Pak Nopi Susan, Pak Doktor, PhD. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Guru Absi. Apa suaranya kedengaran nggak? Kedengaran, kedengaran. Oh baik. Bisa sapa dulu Pak Mas Nopri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Malik. Ya, Pak, jelas. lama Siap. terakhir berjumpa di eh, eh, apa itu ya? Luka karya kurikulum nasional di Surabaya. Ya, 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 betul, betul, betul. Baik, jadi eh, saya mendapatkan lagi penguatan baru dari Mas Novi ya, mengangkat dengan strukturasi. Walaupun terus terang dulu saya di UNM itu eh, disertasi saya eh, antologi dan strukturasi. Jadi relasi struktur aktor eh, pengemis. Jadi dulu waktu ada istilahnya sandwich ya waktu kita masih kuliah. Jadi saya karena pingin sekali menulis itu pengemis, awal-awalnya saya mau mengangkat pengemis itu eh, dalam kacamata ini ya, simbolik.
Akhirnya waktu kita dapat sandwich dulu ke Amerika ya, saya dibimbing sama ketua prodi di Amerika itu ya, nah NAU di North Carolina University, namanya Profesor Kirk Miller. Jadi dia bilang sama saya begini, kalau mengangkat pengemis itu dalam kacamata strukturasi, ya dalam kacamata simbolik itu kan nanti Anda hanya melihat mau sekedar melihat impressionnya pengemis ya, eh, kesan-kesan apa yang mau ditawarkan sama pengemis, ya paling begitu. Jadi dia bilang kurang menarik ini kalau Anda mau, tapi dia juga tidak bilang-bilang teori apa yang cocok. Saya juga semakin tidak pede itu kembali dari eh, katanya teman-teman kalau sudah kembali dibimbing di sana itu lebih hebat sosiologi, tapi saya pulang semakin tidak pede aja. Saya malah saya tidak berani ketemu promotor saya. Akhirnya saya teori yang sebelum saya berangkat saya konsultasikan. Jadi akhirnya saya minta waktu beberapa bulan kemudian, hanya dengan ngobrol sama teman-teman akhirnya tertariklah saya eh, pada teori Giddens, yang akhirnya saya berpikir bahwa bukan lagi kesannya pengemis itu saya mau lihat, tapi saya ingin melihat pengemis itu kok bisa tidak hilang-hilang, eksis begitu ya. Jadi akhirnya saya baca-baca teori, akhirnya sampailah saya ke uh, Anthony Giddens. Tapi terus terang ini walaupun dari disertasi saya itu sudah melahirkan 3 buku yang terkait strukturasi, tapi saya masih bingung-bingung sendiri. Nah, yang terbaru ini arena sosial, dan ini murni memang kejang-kejang utamanya strukturasi. Nah, karena tadi ada penguatan baru dari Mas Nopri, izinkan saya ingin menanyakan struktur, bagian-bagian struktur itu saya betul-betul belum terlalu jelas ini. Walaupun saya sudah bisa baca berkali-kali buku teori-teori strukturasi ini ya, tapi rasa-rasanya masih, tadi ada yang mengatakan memang abstrak, betul. Yang tadi saya dapat penguatan baru bahwa strukturasi bukan fokusnya pada struktur dan aktor ya, tapi strukturnya pada praktek sosial. Di buku saya menyebutnya sebagai repetition. Jadi ada terus pengulangan-pengulangan begitu. Sehingga pengulangan itulah yang membentuk struktur. Nah, untuk hal ini mungkin Mas Nopri bisa memberikan pencerahan singkat. Dalam strukturasi itu ada yang belum saya clear tentang struktur legitimasi, ada struktur dominasi, dan ada struktur signifikansi ya. Kadang-kadang saya bertukar cara mengaduk-aduknya itu Mas. Itu aja, tapi tadi saya dapat ilmu baru ini bahwa rupanya membaca strukturasi tidak sama membaca persoalan sistem pada struktur fungsional. Thank you. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Malik. Untuk sesi pertama kita 3 dulu, ada mahasiswa 1 mungkin, ada Wildan. Ini mahasiswa kami. Silakan Wildan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Muhammad Wildan dari mahasiswa sosiologi UNEM angkatan 22. Terkait tadi materi yang dibawakan tentang Anthony Giddens, sebenarnya saya lebih mempertanyakan kenapa teori ini bisa lahir gitu. Karena kenapa? Kan pas di zamannya Giddens sudah ada uh, perdebatan atau tidak ketegangan yang terjadi karena ada aliran seperti strukturalis, poststrukturalis
Tapi kenapa teori ini bisa lahir? Padahal sudah ada yang pernah jabarkan maksud Giddens, tapi bukan teori yang dia pakai. Ada misalnya dari poststrukturalis menjelaskan kritik terhadap strukturalis misalnya. Tapi kenapa bisa sih teori ini lahir? Apa konteks historisnya? Mengapa dan bagaimana ini lahir? Dan saya pernah ingin menggunakan teorinya Anthony Giddens melihat masalah yang terjadi di eh, kelompok nelayan. Memang ada beberapa terkait dengan teorinya, tapi ada juga beberapa yang tidak terkait dari teori ini. Makanya saya agak abstrak melihat teori ini karena saya masih pusing dan bingung kenapa teori ini eh, tidak terlalu terkait, tapi ada kaitannya juga gitu. Saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak Wildan. Ya, pertanyaan yang menarik saya rasa. Kembali kita undang ke Mas Nopri. Tadi yang pertama pertanyaan tentang bagaimana kira-kira mengoperasionalkan teori strukturasi dalam melihat realitas gender ya. Tentu sangat memungkinkan. Yang kedua, Pak Aji tadi unsur atau karakteristik struktur yang menurut Giddens itu seperti apa yang kemudian menjadi apa penciri khas ya atau detil-detil struktur yang dimaksud Giddens itu ya selain daripada struktur signifikansi, dominasi sampai legitimasi tadi. Dan yang terakhir tadi dari Wildan tentang singkat mungkin konteks sosiohistoris ya atau mungkin juga bisa hal yang signifikan atau signifikansi teori dari pemikiran Giddens ini dengan teori-teori sebelumnya yang sejenis mungkin ya seperti Bourdieu, siapa lagi Berger ya. Halo Mas Nopri. Ya, terima kasih Oke. Bung Ser. Jadi Pak Malik sebenarnya sudah mengantar pada apa yang harus dilakukan dalam penelitian gender ini. Jadi Pak Malik membuka pintu sebenarnya membantu saya untuk menjelaskan. Jadi begini, sebenarnya kalau ada papan tulis saya pengen oret-oret jadi biar gak kelihatan abstrak gitu ya. Jadi Anthony Giddens strukturasi hampir semua teori bisa disebut sangat kelihatan abstrak karena dia berusaha mengambil esensi-esensi gitu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa memahaminya. Seperti yang tadi udah dijelasin, untuk memahami teori strukturasi kita harus satu memahami konsep mazhab sebelumnya. Kalau itu sudah bisa dipahami menjadi lebih mudah untuk menggunakan Anthony Giddens. Untuk lebih detail sebenarnya nanti bisa ke YouTube saya. Ada 2 seri itu tentang strukturasi. Untuk yang penelitian tentang gender, kekerasan seksual ya, apapun itu sebenarnya kita selalu memulainya dari praktek sosial. Praktek sosial dari aktor itu adalah struktur yang terikat oleh ruang dan waktu. Artinya struktur yang enabling. Artinya kita melihat praktek itu juga sedang melihat struktur yang digunakan oleh aktor untuk mereproduksi sistem. Mereproduksi sistem kekerasan, mereproduksi sistem kesetaraan, tergantung konteks penelitiannya nanti seperti apa. Nah, pengertiannya begini. Setiap aktor yang dia membawa struktur sebagai struktur yang enabling itu disebut oleh Giddens membawa sumber daya. Sumber daya ini yang kemudian disebut juga sebagai structural properties. Jadi setiap kita yang ada di sini, satu persatu yang ada di sini, itu membawa perangkat struktural. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan analisis terhadap aktor, baik itu individu maupun kolektif, kita akan masuk ke dalam perangkat struktural aktor-aktor tersebut. Kenapa? Karena perangkat struktural dari setiap aktor itu yang akan menciptakan praktik rekursif yang berulang-ulang dan diskursif yang bisa muncul bisa tidak, yang bisa mengcounter yang berulang-ulang itu tadi. Ya. Nah, perangkat struktural ini
sebagai sumber daya di dalamnya ada apa? Tadi sudah disebut oleh Pak Malik. Kita meneliti satu, signifikasi. Lagi, signifikasi, signification, bukan signifikansi, tapi signification, sign, tanda. Hides juga menyebutnya sebagai symbolic language, bahasa simbolik. Bahasa simbolik. Jadi setiap aktor akan memilih, menciptakan, memproduksi maupun mereproduksi bahasa simbolik. Itu disebut sebagai signifikasi. Nah, signifikasi ini diambil dari mana? Diambil dari unsur perangkat struktural yang kedua, yaitu dominasi. Dominasi ini yang kemudian menjadi strategi kekuasaan nanti, yang di dalamnya ada sumber daya yang akan jadi kekuasaan alokatif dan otoritatif. Maka kalau kita sedang meneliti tentang kekerasan seksual, praktek kekerasan seksual, kita akan meneliti signifikasinya dulu. Bahasa-bahasa simbolik yang ini merupakan kekerasan seksual atau enggak. Terus aktor ini kok mau menggunakan bahasa-bahasa simbolik ini diambil dari mana? Oh, dari dominasi dia. Dominasi ini bersumber dari mana? Alokatif dan otoritatif. Alokatif artinya dia memiliki sumber daya material. Seorang suami jagoan, aku yang kerja, lu perempuan nggak bisa ngapa-ngapain. Lu ngeyel sama gue tampar. Yang aku omongkan tadi adalah signifikasi. Aku sebagai suami percaya diri karena setiap bulan gue udah ngasih tahu lu uang. Nah, bahasa-bahasa detail itu harus dituliskan. Kemudian kita lacak. Kenapa kok dia berani seperti itu? Oh, dia memberi uang sebulan 5 juta. Oh, tapi ada suami yang nggak ngasih uang, tapi tetap. Oh, berarti ada otoritatif. Dalam masyarakat tertentu, strukturnya ternyata laki-laki adalah yang paling mulia, laki-laki yang harus menentukan semuanya, laki-laki bla bla bla. Nah, sumber dominasi ini yang kemudian kita lacak. Oh, kenapa signifikasinya munculnya seperti itu? Karena ada sumber dominasi alokatif dan otoritatif. Atau salah duanya atau salah satunya. Clear ya? Setelah kita menemukan itu, kita masuk ke unsur ketiga. Yang akan menjadi sumber legitimasi, yaitu norms atau rules. Ada nggak peraturan resmi? Kalau Giddens menyebutkan lebih baik ke otoritas resmi. Kalau yang norma tadi kan otoritatif, itu bisa ke norms yang sosial ya. Norms yang sifatnya rules, ada nggak aturan pemerintah yang tidak membatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak? Oh, Undang-Undang TPKS juga baru diterbitkan beberapa hari yang lalu ya, hari yang 1-2 tahun yang lalu. Artinya proses internalisasi pun belum, proses reproduksi anti kekerasan dalam Undang-Undang TPKS juga mungkin belum banyak. Dan signifikasinya saya lihat juga nggak kuat. Bahkan mungkin dapat rejection dari aktor-aktor di dalam arena-arena tertentu. Ya kan? Nah, 3 perangkat struktural ini yang kemudian kita teliti. Laki-laki signifikasinya apa? Perempuan signifikasinya apa? Kalau signifikasinya dia, ya gimana kan kita nggak bisa ini. Tapi coba itu akan berbeda ketika perempuan itu mandiri, dia bisa bisa cari uang, dia berpengetahuan luas, dia tahu undang-undang. Yang terjadi adalah diskursif terhadap signifikasi yang diciptakan oleh suami. Ya, yang diteliti itu. Terus bagaimana praktek terkait dengan kekerasan seksual, kekerasan anak terhadap anak dan perempuan itu terjadi ya ketika signifikasinya dipelihara seperti itu, dominasinya dipelihara seperti itu, dan normnya seperti itu. Kalau normnya ternyata sudah berubah, rulesnya sudah berubah, tapi dominasi dan signifikasinya tidak berubah, ya norms tidak akan bisa bekerja. Maka rekomendasinya apa? Bagaimana norms ini dibawa ke dalam signifikasi dan dominasi. Ya tinggal diterjemahkan aja gitu. Ya kan? Jadi nggak seabstrak itulah. Asal kita memulainya secara perlahan-lahan. Nah,
Perangkat struktural yang ada 3 unsur itu tadi, itu yang kemudian menjadi modalitas yang akan signifikasi dikirimkan menjadi komunikasi. Komunikasi dimasukkan di dalam proses interaksi. Oke, itu apa? Cara analisis sosiologisnya nanti ya. Yang kemudian nanti akhirnya menjadi sistem. Nah, makanya nanti pertanyaannya, aktor-aktor perempuan mana, siapa yang berani diskursif terhadap praktek kekerasan? Signifikasinya seperti apa? Dominasinya diambil dari mana? Normsnya diambil dari mana? Ini gitu aja sebenarnya. Bisa ditangkap, Mbak ya. Oke. Saya pikir itu juga menjawab dari Pak Malik ya. Pak Malik mungkin membuka jalan aja tadi buat pertanyaan Mbak Alia ya. Uh, Sedangkan yang aspek historis mengapa teori strukturasi muncul sebenarnya it, it, Bung Sofyan lebih paham lah daripada aku, jadi bisa dijelasin nanti. Tapi tadi kan sudah aku jelasin terkait mengapa teori strukturasi muncul. Ketika ketegangan antara dua mazhab itu nggak pernah selesai, nggak selesai sampai pada tahun 50-an. Pada tahun 50-an baru muncul teori strukturasi konstruksi sosial, kemudian structuring of structure Bourdieu, kemudian dilanjutkan ke Giddens tahun 8. Kalau Giddens itu yang termasuk terakhir 84 85-an 990 teori strukturasi. Itu kenapa teori strukturasi itu yang saat ini paling mungkin atau paling relevan untuk melihat perkembangan digital society. Tentu ada beberapa yang harus kita perbaiki gitu ya. Karena perangkat strukturalnya juga berubah di era digital society. Ya. Jadi secara historis tadi udah saya jelaskan bahwa ada ketegangan dari dua kubu atau dua mazhab ilmu sosial, positivisme dan humanisme yang nggak pernah selesai. Kubu fenomenologi, interaksionis simbolik itu kan masuk dalam era kontemporer. Interaksionis simbolik itu sebenarnya juga murid-muridnya dari Talcott Parsons, CS gitu ya. Dan makanya kemudian kalau kita pahami interaksionisme simbolik itu sebenarnya cerminan dari teori sistemnya Parsons. Ya, melanjutkan aja, cuman melihatnya di aspek mikro. Ya. Sedangkan poststruktural secara teori, secara sains yang salah satunya ditandai oleh beberapa ini masuk dalam tradisi semiotik, ya hermeneutik. Itu juga dibahas Giddens, dia juga menjelaskan itu. Hermeneutik, misalnya Roland Barthes yang mengatakan the author is dead. Penulis itu mati atau aktor itu mati. Itu seperti Jack Lacon gitu ya. Ketaksadaran individu dalam masyarakat ketika dia mempraktekkan sebenarnya itu koersif dari struktur. Yang kemudian dikembangkan oleh Foucault kalau kita baca dalam genealogi pengetahuan gitu ya. Arkeologi pengetahuan dan genealogy of power itu walaupun Foucault tidak bisa kita sebut sebagai poststrukturalis karena dia sebenarnya mengikuti Louis Althusser strukturalis bahasa ya, tapi kita bisa memahami semangat Foucault ketika memprotes ya, pemikirannya memprotes observasi hierarkis lah, dominasi, pendisiplinan struktur fungsionalisme struktural dan lain sebagainya. Saya pikir seperti itu. Ya, terima kasih banyak Mas Nopri. Yang teman-teman yang lain, silakan kami undang untuk kesempatan kedua. Tadi sudah ada 3 pertanyaan di awal. Kita undang lagi teman-teman yang belum berpartisipasi, silakan. Kalau kurang pede bisa lewat chat. Halo semuanya. Ya, sebenarnya upaya-upaya eklektik ini di sosiologi klasik sebenarnya hemat saya juga sudah mulai ada upayanya ya setelah misalkan memang perdebatan tadi antara realisme dengan nominalisme atau objektivisme dengan apa tadi itu subjektivisme ya. Misalkan Simmel ya, Simmel itu punya konsep tentang sosiasi. Ya, sosiasi itu adalah upaya Simmel untuk melihat bahwa
Sebenarnya antara masyarakat dan individu bukan dua hal yang betul-betul terlepas, terpisah gitu ya. Kita tidak bisa membayangkan ada masyarakat tapi melepaskan keanggotaannya atau sebaliknya. Ada individu yang terlepas dari masyarakatnya. Olehnya itu Simel itu lebih berupaya untuk menjelaskan bagaimana proses terbentuknya masyarakat melalui konsep sosiasi tadi dengan fokusnya lebih melihat pada faktor relasi interpersonal gitu ya. Nah, saya sebelum Gideon disebut sebagai tokoh jalan tengah, Simel juga saya menjadi mencerminkan upaya-upaya eklektik ya untuk mencoba untuk menjembatani perdebatan daripada antara objektivisme dengan subjektivisme ini, kira begitu. Dan tentu karena masyarakat semakin kompleks dan Gindes bisa dibilang karena masih hidup ya, uh, bisa dibilang paling mutakhir ya dalam upaya ini, dan tentunya kita berharap ini bisa sangat operasional untuk kebutuhan kita ya, bukan hanya kebutuhan pengembangan disiplin ilmu di level kelas, tapi bisa menjadi operasi-operasi praktis di ranah riset dan kebijakan. Olehnya itu kalau ada Bapak Ibu sekalian yang bisa berbagi juga dalam aspek itu, kami sangat terbuka dengan senang hati, dan teman-teman mahasiswa juga kami tetap mengundang kalau masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau apapun bentuknya untuk kegiatan kita, silakan. Bisa raise hand, bisa langsung open mic, silakan. Nah, ini tantangan juga, saya berupaya untuk mengenabling ini teman-teman gitu. Berupaya untuk memberdayakan ini teman-teman itu pekerjaan-pekerjaan gampang-gampang susah di perjumpaan-perjumpaan daring ya. Jadi kadang-kadang struktur pemaknaan atau signifikasi yang kita bangun itu tidak mampu klimaks sampai dominasi ya, dalam artian menggerakkan ya teman-teman untuk terlibat, karena guidance itu ya sangat menarik dipakai untuk menggerakkan atau kajian-kajian pemberdayaan juga ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, masih ada? Tadi ada siapa? Adi Rahmat. Siapa ini Adi Rahmat? Bisa mungkin silakan open Ya, mic. terima kasih Pak. Izin saya mau bertanya mengenai strukturasi Anthony Giddens. Jadi langsung saya mau eh, meminta penjelasan dari pemateri mengenai bagaimana Giddens melihat perubahan-perubahan sosial yang ada kalau saya di wilayah pedesaan. Saya tertarik mengetahui teori strukturasi ini menyangkut soal perubahan-perubahan sosial yang ada di wilayah pedesaan. Itu saja Pak kalau saya. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, coba diupaya untuk konkretkan lagi ya karena sangat luas. Tapi oke lah, kita tampung dulu. Wildan masih ada Wildan? Silakan. Saya lihat Raisen. Silakan Wildan kalau masih ada. Ini ada juga di kolom chat. Saya bacakan saja karena Wildan belum ini. Saya dari Dito. Ini dari Dito Semarang, ya. Ternyata dia direct ke akun saya langsung sehingga mungkin tidak terbaca di chat secara umum. Saya berencana melakukan riset tentang dinamika strukturasi partai politik dalam resistensi melawan praktik transparansi pengelolaan keuangan. Ini ada pertanyaannya di bawah. Tepatkah menggunakan ini ya Gagat, ini saya copy ya. Tepatkah menggunakan studi kasus dan teori-teori yang dijelaskan tadi ya. Saya coba copy untuk bisa dibaca juga Mas Nopri di kolom chat. Atau Mas Dito mau langsung ngomong, Pak Dito? Halo?
Ya, kalau tidak saya apa tulis kembali di chat ya. Atau terbaca ya secara umum chat itu. Saya sudah kirim ulang chatnya Dito di grup. Mudah-mudahan Mas Nopri bisa membaca chat tersebut. Tadi Wildan masih ada Wildan? Terakhir mungkin Wildan. Ini juga ada, selamat siang dari Yohanes, Jakarta, yang bertanya mengenai peran pemuka agama dalam upaya membangun kesetaraan sosial terhadap kaum difabel di masyarakat. Apakah dengan menggunakan teori strukturasi hal ini dapat dikupas dan sesuai, yang mana pemuka agama ditempatkan sebagai agen sosial yang dapat mengubah atau mempengaruhi pola pikir struktur masyarakat. Menarik, saya rasa bisa dijawab dulu mungkin Pak Nopri. Di kolom chat ini ada beberapa. Oke. Ada pertanyaan Dito dan pertanyaan Pak Yohanes Paulus dari Jakarta tentang peran pemuka agama dalam membangun kesetaraan sosial. Oke, sebentar baca. Oke. Um, Tadi kalau tentang desa ya, desa itu pertanyaan besar ya, perubahan sosial di desa. Ya kita cari yang spesifik. Salah satu ini yang sekarang menjadi fenomena sosiologis itu kan para pemuda desa, mereka memilih kerja sebagai karyawan di perusahaan dan tidak menjadi petani di sawah-sawah, di ladang, di kebun-kebun yang mereka miliki. Nah, kita bisa melakukan penelitian praktik memilih pekerjaan di kalangan pemuda desa itu berdasarkan pada perangkat struktural seperti apa, signifikasi, dominasi, dan norms yang mereka bangun dan berkembang itu apa. Kalau itu baru berarti ya terjadi proses produksi, praktek sosial, artinya terjadi sistem baru, artinya ada perubahan. Nah, kemudian bisa melihat bagaimana praktek baru, praktek sosial yang sifatnya diskursif itu menciptakan sistem baru dalam desa. Dan bahasanya Giddens, konsekuensi-konsekuensi apa yang mungkin muncul di dalam praktik masyarakat pemuda-pemuda desa dalam memilih pekerjaan. Oh, ternyata terjadi perubahan dalam praktik pembagian kerja, division of labor-nya berubah. Yang tadinya tanah-tanah dikelola oleh anak-anak, keluarga, kemudian menjadi berkembang sistem buruh tani dan lain sebagainya. Itu bisa diteliti ya, spesifik di situ. Fokusnya tetap pada praktek sosial. Kita masuknya selalu di sana. Apalagi sekarang desa sudah tidak lagi dibatasi karena ada platform media sosial. Anak-anak desa lebih memilih jadi influencer sambil bekerja sebagai kasir di toko retail daripada menunggu sawah dan lain sebagainya. Nah, signifikasi yang berkembang itu apa? Kita bisa masuk ke sana. Simboliknya, bahasa simbolik yang berkembang di dalam satu desa itu seperti apa? Perubahan-perubahan yang muncul terkait dengan sistem itu prosesnya bagaimana? Itu bisa diteliti juga. Itu hanya contoh aja. Kemudian peran pemuka agama dalam membangun kesejahteraan sosial kaum difabel masyarakat. Ya, sebenarnya teori apapun bisa kita gunakan, hanya kemudian analisisnya berbeda-beda. Ya. Analisisnya berbeda-beda. Tapi yang harus kita lihat bahwa Giddens tidak spesifik melihat pada peran. Tidak melalui peran.
Karena peran itu adalah teori fungsionalisme struktural. Maka kalau kita melakukan penelitian, skripsi, tesis, disertasi dengan menggunakan strukturasi, kita tidak boleh menggunakan judul peran, tapi praktek. Praktek praktek mensejahterakan secara sosial kaum difabel oleh oleh pemuka agama di Jakarta, misal. Jadi melihatnya pada praktek. Nah, praktek itu yang cara menganalisisnya seperti yang saya jelaskan tadi. Perangkat struktural yang dimiliki oleh para pemuka agama itu apa kok sehingga mereka memproduksi dan mereproduksi sistem yang berkaitan dengan upaya mensejahterakan. Jadi kalau misalnya praktek itu pemuka agama terkait mensejahterakan kaum difabel terus berlangsung, maka itu sudah menjadi sistem. Maka kita memahaminya bagaimana perangkat struktural yang 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 dipakai, yang digunakan itu mendorong ya reproduksi praktek sosial itu terus terus berlangsung. Kira-kira akan berjalan lama atau tidak? Karena bisa saja pertanyaannya seperti itu. Kalau misalnya praktek sosial itu tidak dilandasi oleh ya pandangan perangkat struktural yang yang sudah terpelihara, bisa jadi jangka pendek. Oh, jangan-jangan ini terkait dengan kampanye politik. Oh, ini jangan-jangan berkaitan dengan dan lain sebagainya. Itu tergantung pada perkembangan lapangan. Ya. Jadi cara kita melakukan analisis terhadap realitas sosial, fenomena sosial atau praktek-praktek sosial adalah selalu dikaitkan dengan perangkat struktural. Structural properties ini adalah sumber daya yang di dalamnya kemudian dipraktekkan sebagai kekuasaan. Maka istilah-istilah itu tadi, ya, Bung Sufyan memberi peringatan, istilah dominasi itu bukan dalam pengertian negatif. Karena itu adalah sumber daya. Bisa saja memberdayakan. Anak, bagi orang tua, anaknya udah SMA, pulang dia merokok ganja. Maka ada signifikasi dan dominasi dan norm yang digunakan untuk menekan. Jadi praktek menekan anak dalam proses pendidikan. Ya, istilah menekan ini kemudian harus kita jelaskan. Ternyata menekan agar anak itu selamat dari narkoba misalnya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi masuk selalu memulai dari praktek sosial dan perangkat strukturalnya. Nah, perkembangan tadi yang saya jelaskan, bagaimana itu dikomunikasikan, modalitasnya ya, bagaimana dikembangkan sebagai komunikasi, menciptakan media interaksi, ya, kemudian bahkan lebih jauh menciptakan jaringan di dalam interaksi. Nah, kalau kita melihatnya interaksi yang efektif di dalam untuk signifikasi itu adalah interaksi yang diciptakan oleh aktor. Jadi aktor tidak masuk ke dunia interaksi yang lain. Dia menciptakan, dia membatasi dalam lingkungan. Ini juga agak mirip dengan pandangan Foucault ya. Nah, Foucault lebih duluan mungkin yang bukan nggak mungkin karena Giddens menulis teori-teori sosial tahun 84, kumpulan teori sosial termasuk Foucault di dalamnya ya. Jadi tetap ada walaupun Foucault juga banyak mengambil dari banyak teori-teori besar. Jadi seperti itu. Tadi yang terakhir apa? Perbedaan strukturasi. Yang terakhir apa ya tadi lupa? Ini ada yang terakhir lagi. Perbedaan antara strukturasi dan Bourdieu ya tadi ya. Reproduksi sosialnya sama apa enggak gitu. Oh ya ya ya. Betul, betul. Sebagian sama, sebagian enggak. Karena cara structuring of structure view Bourdieu
walaupun dia tidak membahas secara spesifik tentang ruang dan waktu, pemisahan antara struktur itu ya, tapi structuring of structure, dia tetap menggunakan istilah interplay. Interplay antara aktor dan struktur. Jadi sama. Namun proses untuk menciptakan produksi dan reproduksi sosial, atau kalau lebih spesifik, Bourdieu menggunakan reproduksi sistem kekuasaan sosial. Nah, perbedaannya adalah konsep kekuasaan dari Bourdieu dan Giddens ini agak berbeda. Kekuasaan Bourdieu adalah dominasi yang dalam pengertian mengakuisisi semuanya. Maka dan itu diwujudkan dalam bentuk dogma. Jadi dalam arena pendidikan, arena bla 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 itu ada dogma. Dogma ini adalah sumber kekuasaan, sumber otoritas yang diperebutkan. Jadi bagaimana aktor-aktor yang dikendalikan oleh dogma berusaha mengambil alih atau mengubah dogma melalui apa? Melalui modal. Ada modal sosial, ada modal pengetahuan, ada modal ekonomi. Nah, perbedaannya di situ aja, ya. Jadi pada konsep kekuasaan, kemudian konsep struktur, tapi mereka sama-sama menciptakan istilah interplay. Kalau Giddens menggunakan istilah reciprocal, ya, sama aja. Jadi interplay, timbal balik. Namun pengertiannya agak-agak berbeda. Ya seperti konstruksi sosial juga hampir-hampir sama. Dia konstruksi sosial menggunakan istilah dialektika pengetahuan dengan istilah realitas ganda misalnya. Kalau dalam strukturasi interplay, Bourdieu interplay gitu. Saya pikir seperti itu. Oh ya, makanya sebenarnya teori Bourdieu itu sangat enak untuk melakukan secara langsung analisis konflik. Jadi berbagai konflik horizontal, vertikal, politik, dan lain sebagainya. Kalau kita menggunakan pendekatan teori Bourdieu itu enak, karena dia melihat bagaimana mobilisasi kapital, modal, itu bisa dilihat untuk mengubah dogma, mengambil alih dogma. Ya. Ya, kita bisa contoh Pilpres, dan sekarang juga dogma yang sekarang berlangsung adalah mantan presiden ya udah selesai, mereka nggak bertugas. Sekarang mulai muncul upaya untuk mengambil alih atau mengubah dogma itu dengan presidensial club, ya klub presiden. Kalau dilihat dari Bourdieu, ini adalah upaya untuk mengubah dogma itu sehingga tercipta dominasi baru. Jadi kalau kita melihatnya dari Bourdieu, ini upaya dominasi aja. Tapi kalau kita lihat dari Giddens, dominasi ini nggak bisa kita lihat secara negatif. Jadi itu tinggal pilihan kita sih ya. Pilihan kita. Makanya Bourdieu itu dia mengatakan bahwa ini adalah pemikiran kritis. Jadi critical thought, pemikiran kritis untuk mengelola perubahan dalam masyarakat. Jadi menciptakan kewaspadaan. Kalau Giddens menggunakan eklektik. Nah itu perbedaannya di sana. Oke ya. Yang agensi ini sudah dijawab, Mas Nopri? Yang agensi ini dari PAWAS? Apakah agensi ini? Agensi apakah sama agen atau Agensi itu sama dengan agen atau dia adalah antara agen dengan struktur? Ini ada juga Muhammad PAWAS. Ya, agensi itu kan aktor yang melakukan proses. Ya, agensi itu melakukan proses resiprokal tadi. Itu agensi. Aktor yang melakukan proses resiprokal. Kita menyebutnya agensi. Tapi kalau kita melihatnya masih pada aktor, ya agen. Itu istilah Inggris aja, perbedaan untuk memberi ini ya. Makanya di buku strukturasi kan kita menggunakan istilah aktor who brings misalnya structural properties. Karena dia menggunakan, tapi kalau ketika dia sudah nggak mau jelasin itu, dia menggunakan agency. Ya. Agen itu artinya aktor-aktornya aja. Maka kalau kita menggunakan istilah agen aja, agen berarti kita masih harus menjelaskan
agen yang membawa perangkat struktural. Satu signifikasinya A, dominasinya Z, normsnya D, seperti itu. Ya, itu hanya perbedaan untuk membedakan aja istilah-istilah. Maka penelitian strukturasi itu ada pada agensi. Karena di situ praktek sosialnya sudah berjalan. Kalau aktor bisa aja aktor ada di dalam kamar. Dia mau telanjang, loncat-loncat, kita nggak tahu, kita nggak bisa ini. Ini juga direspon singkat saja, Mas Nobri, yang karena tadi sebenarnya sudah ini dari Alimin Alwi dari Buton. Teori strukturasi Anthony Giddens, kategori paradigma apa dan apa misi dari teori ini? Singkat saja, Mas Nobri. Ya, paradigmanya sudah saya sebutkan tadi. Paradigma atau mazhab eklektik. Giddens sudah menyatakan itu. Mazhab yang merekonsiliasi dua mazhab besar lainnya dengan pendekatan dualitas. Apakah sama dengan kritis? Satu irisan. Kalau dalam buku saya, kritis itu masuk dalam eklektik juga. Jadi paradigmanya adalah paradigma eklektik. Kalau Ritzer kan menggunakan istilah paradigma makro, mikro, meso gitu ya. Dia meso di antara itu eklektik. Meso itu ada kritis, ada konstruksi sosial, borju dan lain sebagainya. Jadi dia bisa disebut sebagai mazhab yang merekonsiliasi. Nah, perbedaannya kenapa kritis belum ya bisa kita masukkan. Habermas misalnya, dia lebih ke struktural kritis. Dia mengakui komunikasi intersubjektif, mengakui pengetahuan terikat terhadap kepentingan, tapi dia tidak banyak membahas tentang bahasa. Nah, itu perbedaannya di sana aja. Walaupun dia mengatakan itu penting gitu. Karena pengetahuan itu diekspresikan melalui bahasa, maka setiap bahasa pasti di dalamnya ada kepentingan. Tapi Habermas tidak secara detail menjelaskan tentang ya bagaimana hermeneutik semiotik. Kalau Giddens yang menjelaskan itu ya di bab terakhirnya. Seperti itu. Terima kasih, Mas Nopri. Sarul, ini terakhir ya, Sarul. Bismillah, kedengaran suara saya, Pak? Ya, alhamdulillah kedengaran. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarsan dari Sosiologi Angkatan 22. Yang ingin saya pertanyakan itu, Pak, tentang apakah tindakan rekursif dan diskursif itu terpisah atau bisa berlangsung di saat yang bersamaan pada diri aktor? Ya, didengar tadi, Mas Nopri? Ya, dia bisa bersamaan, bisa secara timeline berbeda. Ya, bisa. Yang rekursif itu artinya rutin. Sebenarnya kita melakukan itu, kita tiap hari, kalau yang Muslim tiap hari sholat harus pakai sarung dan lain sebagainya. Itu rekursif. Rekursifnya adalah, oh sarung bisa berwarna kuning, hijau, merah, ungu dan lain sebagainya. Ya, itu rekursif. Polanya ada. Diskursif adalah mempertanyakan kenapa harus pakai sarung. Itu kan nggak terjadi tiap hari. Ketika itu terjadi, kenapa kita harus pakai sarung? Kemudian disetujui oleh kolektif aktor. Para aktor-aktor itu menerima, mereka merasa terberdayakan dengan pandangan itu, kemudian sistemnya berubah. Sholat tidak harus pakai sarung, maka rekursifnya menjadi berubah. Ya, yang polanya itu berubah, sistemnya berbeda. Nah, menariknya kan kita akan melihat bagaimana proses rekursif dari rekursif menjadi diskursif. Apa signifikasi ini muncul dari dominasi dan norm seperti apa sih? Oh, ternyata dia ngambilnya dari perkembangan masyarakat Amerika, struktur yang jauh. Artinya struktur yang jauh ternyata bisa enabling. Nah, itu yang sebenarnya oleh Giddens disebut dengan act at distance. Ya, act at distance. Jadi tindakan dalam jarak. Walaupun struktur itu ada di dalam Amerika, di New York, di Paris, di Madura, tapi bisa dipakai di Makassar. Nah, kemudian kita bisa menemukan, oh ternyata itu masuk di dalam norma masyarakat digital, dalam struktural masyarakat digital, yang kemudian dipakai untuk, jadi seperti itu. Ya, buat singkat-singkat ya.
Jadi sebenarnya teori strukturasi memang termasuk teori yang paling panjang. Betul, 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 betul. Dan Tapi memang kalau bisa menguasai teori strukturasi ini, kita bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang sangat aplikatif. Ya, jadi kalau setuju, boleh setuju, setuju. saya buka itu misalnya APSI kemarin dengan kita olah diskusinya, kita rekomendasi dengan pendekatan strukturasi. APSI termasuk yang berperan dalam penanganan sosiologis, termasuk hal-hal yang ini kan ada klinik sosiologi ya. Sekarang kalau ada yang komplain, saya konsultasi sama psikolog kok malah tambah bingung ya. Itu harusnya sosiolog bisa memberikan konsultasi. Mental health itu bukan hanya urusannya psikolog, itu urusannya sosiolog. Oh ternyata ada yang salah dengan cara relasi sosialnya. Signifikasinya nggak pas nih. Kita bisa melakukan terapan-terapan seperti itu dalam perusahaan. Kenapa kok nggak produktif karyawannya? Kita juga bisa. Oke, gitu. Betul, betul, betul. Menarik. Memang hemat saya diskusi itu tidak sebaiknya dituntaskan ya karena itu akan mematikan curiosity-nya teman-teman. Apalagi pemula itu memang dipancing-pancing lebih bagus ya. Kalau ada rasa penasaran sebagai energi pemula itu saya kira dibutuhkan karena kalau tuntas klimaks tiba-tiba setelah ini layu juga ya tidak ada gunanya juga saya rasa ya. Paling tidak diskusi ini menjadi pemantik. Ya selebihnya di YouTube-nya Mas Nopri, apalagi nama YouTube-nya Mas Ya, Nofri Susan. Nofri Susan Nopri channel. Susan. Ya, di situ sekaligus membantu mempromosikan lah kira-kira begitu. Eh, pada teman-teman untuk mengunjungi apa selengkapnya ya dan tentu banyak channel-channel yang lain yang bisa juga dipakai untuk menambah gitu ya. Sekira terima kasih atas semua partisipasi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa. Kelebihan dari teori apa strukturasi atau guidance lah itu emat saya lebih husnuson ya dalam melihat apa kekuasaan ya khususnya kekuasaan yang mirip-mirip juga Michel Foucault yang tidak selalu melihat kekuasaan itu dalam wajah yang buruk rupa gitu ya. Tetapi kekuasaan itu bagi Foucault juga sebenarnya tersebar ya, sifatnya gradual, ada di mana-mana, setiap ada relasi pasti ada kekuasaan. Nah, uh, mudah-mudahan kita bisa apa mengambil hikmah posisi-posisi seperti yang dilakukan Gideon ini kan posisi-posisi bijak sebenarnya dalam intelektual, posisi-posisi yang tidak fanatik pada satu satu konstruksi berpikir tertentu gitu ya. Meskipun sebenarnya dia tidak akan keluar dari konteks hidupnya ya karena tentu semakin kesini kan artinya sudah ada perdebatan itu gitu. Kalau Gideon hidup di masanya misalkan Weber mungkin dari di posisi nominalisme atau subjektivisme kan karena yang dihadapi pada saat itu ya kemapanan objektivisme atau positivisme tetapi karena hidup setelah dua-duanya ini mapan ya orang semacam ada upaya untuk mencari jalan tengah ya atau mencari paripurna atau pembaruan teori ya tentu posisi-posisi intelektual ini yang memungkinkan yang menarik saya rasa. Tentu juga bahwa tadi Bu Aulia itu menarik ya bahwa setiap ada praktik yang langgeng hemat saya ya karena ada reproduksi dan setiap ada reproduksi itu hemat saya juga karena uh, agen itu ya memungsikan dirinya sebagai agensi yang melanggengkan praktik-praktik yang menguntungkan kekerasan tadi ya dalam bisa bentuknya dalam struktur pemaknaan paling tidak makna-makna kekerasan bagi masyarakat mungkin biasa-biasa saja persoalannya. Struktur signifikansinya misalkan kita itu bullying atau saling mengejek gitu mulai sejak SD itu kan hal-hal biasa ya di praktik dunia persekolahan kan kita ini menganggap itu hal yang biasa-biasa saja. Jadi kalau tidak istilah Derrida kalau kita tidak dekonstruksi signifikansinya ya signifikansinya susah juga karena masyarakat menganggap itu kan bukan penyimpangan, bukan ya candaan saja gitu ya. Karena ada mesti berangkatnya perubahan perubahan dari tiga tahapan struktur tadi. Mas Nupri ada pesan, ada Ada sedikit silakan. satu menit bisa? Oh bisa Pak Malik silakan. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih luar biasa ya kepada klinik sosiologi dan khususnya Mas Nopri. Saya merasa buku saya dan disertasi saya dibedah hari ini. Luar biasa. Buku yang hampir 200 halaman tapi Mas Nopri bisa
apa ya, mengabstraksi, tidak lebih 1 jam, luar biasa. Eh, terus siapa tahu ada kawan-kawan yang ingin belum menentukan pilihannya ya, pada khususnya yang mengambil S3 sosiologi atau teman yang ambil S2. Disertasi saya itu ada di UNM, judulnya nih, seperti tadi yang disebut oleh Mas Nopri, relasi dan praktik sosial pengemis di Kota Makassar, studi strukturasi. Ini disertasi saya di UNM ini. Bagus dibedah itu Pak, jadi operasi juga di klinik itu. Terus Perlu dibedah ini, juga itu. ini disertasinya ya, relasi dan praktik sosial pengemis di Kota Makassar, itu studi strukturasi. Itu disertasinya. Kemudian kalau bukunya yang ini, bukunya diterbitkan oleh Inteligensi Indonesia, Pengemis dalam Perspektif Struktur Aktor. Ini terbit tahun 2017. Saya ulangi, kalau bukunya ini judulnya Pengemis dalam Perspektif Struktur Aktor. Nah, terus yang terakhir ini arena sosial dan komunitas marginal di perkotaan. Juga teori utamanya adalah strukturasi. Nah, ini titip-titip, siapa tahu ada yang ingin baca-baca, monggo. Kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya disumbangkanlah Pak Haji untuk klinik 1 gitu ya, atau dibedahlah. Kalau tidak ingin disumbangkan fisiknya, disumbangkan ide-idenya gitu ya, disumbangkan ide-idenya dengan dibedah itu lebih bermanfaat. Ya insya Allah ada waktu. Saya kira klinik memang tugasnya membedah, mendiagnosa, memeriksa ya, dan mudah-mudahan bisa menambah selera kuriositas kita dalam saya referensi teori ini dengan konteks sekarang ya. Ini keren sekali dengan strukturasi. Mas Nopri ada kata-kata indah atau apapun itu untuk kita semua sebagai akhir dari perjumpaan daring kita? Silakan. Udah lama nggak menciptakan kata-kata indah. Prinsipnya begini, bahwa semua teori itu bisa kita kuasai, semua teori sosial itu bisa kita kuasai. Prinsip dasarnya adalah kita memulai dari tahap yang paling dasar, tahap awal, bagaimana teori itu dibangun. Dan yang paling penting adalah menguasai mazhab-mazhab, paling tidak secara garis besar. Jadi kalau kita tidak bisa memahami Bourdieu, tidak memahami konstruksi sosial Berger, sulit banget memahami Giddens, itu karena kita lupa mempelajari mazhab positivisme dan humanisme. Kita lupa memahami itu. Ibaratnya kita udah berlari kencang jauh, tiba-tiba di depan ada jurang. Dan jurang itu mengharuskan kita itu membawa tali agar kita bisa melempar jembatan darurat dari tali. Dan tali itu ada di ujung awal itu. Kita harus balik lagi, mau tidak mau. Saya pikir seperti itu. Prinsip dasarnya tidak ada teori yang tidak bisa dipelajari, terutama teori sosial. Kecuali teori cinta itu nggak bisa dipelajari. Oke, makasih banyak Mas Nopri. Memang prinsip ini tidak mengikuti prinsip masyarakat modern, efektivitas efisiensi, tapi belajar teori itu pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru ya. Karena bisa saja kita bisa jatuh di jurang yang keliru. Kalau saya bilang kemarin, kesalahan paradigmatik itu fatal ya, lebih buruk dari kesalahan praktis saya rasa, karena ya mengakar pada worldview kita, cara pandang kita dalam memahami dunia. Sekira demikian, terima kasih banyak Pak Nopri sekali lagi atas waktunya di tengah kesibukan. Kami tidak salah memilih narasumber yang, karena Anthony Giddens-nya gagah ya, narasumbernya harus gagah seperti Mas Nopri, jadi sudah klop lah kira-kira gitu ya. Terima kasih banyak Pak Malik, Ibu Aulia, dan semua penanya maupun partisipan yang menyimak ataupun yang sambil tertidur, tidak ada masalah. Terima kasih semuanya. Sekira demikian, rajin-rajin berkunjung ke klinik supaya kita sehat walafiat, paling tidak secara sosiologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin pamit ya. Sehat semua kembali. Terima kasih, Mas. Semuanya, Ya. Mas Nopri.